Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvan, Dwi, Marsha, Hafiz, dan Nova dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara imajinatif atau berupa kiasan. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan susunan kalimat kiasan yang menyatakan perbandingan antara satu dengan hal lainnya. Majas perbandingan terdiri dari satu, majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan dua hal namun dianggap sama. Biasanya menggunakan kata seperti umpama, ibarat, sebagainya. Contoh kalimat perumpamaan adalah semangat dalam berdagang ibarat api membara. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah susunan kalimat yang disampaikan bukan dengan arti sebenarnya, digunakan dalam persamaan dan perbandingan. Contoh kalimat metafora adalah buku adalah jendela ilmu. Yang ketiga ada majas personikatif. Majas personikatif biasanya digunakan untuk membandingkan benda-benda yang tak bernyawa seakan-akan bernyawa atau hidup dengan sifat seperti manusia. Contoh kalimatnya adalah hujan itu seperti menari-nari di atas penderitaanku. Majas alegori. Majas alegori adalah penggunaan kalimat atau pedanan kata yang menyatakan kiasan dan penggambaran. Contoh kalimatnya adalah kuatnya iman akan menjadi pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Yang terakhir ada majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggunakan kiasan atau lambang dalam menyatakan maksudnya. Contoh sifatnya seperti bunglon. Majas pertentangan. Majas pertentangan adalah penggunaan gaya bahasa atau kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya. Dengan tujuan memberi pengaruh, majas pertentangan dibagi menjadi 4, yaitu majas hiperbola adalah reaksi berlebihan dari kenyataan. Contohnya, suaramu bak memecah gedang telingaku. Kedua, ada majas paradoks. Paradoks adalah pertentangan antara fakta yang ada. Contohnya, hatiku menjerit perih di antara suasana ramai di alun-alun kota. Ketiga, ada majas antitesis. Majas antitesis adalah mengungkapkan pasangan kata berlawanan. Contohnya, miskin kaya, cantik buruk, sama saja di mata Tuhan. Keempat ada majas litoses. Majas litoses adalah hal berlawan dari kenyataan untuk merendahkan diri. Contohnya, terimalah hadiah sederhana dariku, padahal isinya sangat mewah. Ketiga ada majas pertautan, majas yang menggunakan kata-kata berkaitan dengan peristiwa umumnya yang terjadi atau penggunaan kata dimaksud umum dalam menunjukkan maksud. Majas pertautan ada metonomia, sinekdoke, alusia, eufemisme, eponim, epitet, eritosis, paralipsis, elipsis. Majas metonimia adalah majas menyatakan suatu hal dengan memakai kata lainnya yang punya ketertarikan. Misalnya sebuah merek dagang, saya sudah membaca Tetratologi Laskar Pelangi. Kedua, majas sinedoke. Sinedoke adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda hal untuk benda atau hal tersebut tersendiri. Kemana saja dia jam segini baru kelihatan batang hidupnya. Ketiga ada alusia. Alusia adalah gaya bahasa yang menggunakan suatu untuk menyatakan sesuatu yang lain melalui kesamaan antar manusia, peristiwa, atau tempat yang sudah diketahui orang banyak. Biasanya dalam legenda, peribahasa, atau sampiran yang sudah lazim diketahui digunakan masyarakat. Semoga kejadian 1965 tidak terulang kembali. Keempat ada eufemisme. Eufemisme dapat berguna untuk menggantikan kata-kata yang dipandang tabu ataupun dirasa kasar dengan kata-kata yang dianggap pantas atau lebih halus. Contoh, nasib para tunawisma wajib diperjuangkan. Majas eponim adalah majas yang menggunakan nama atau tokoh yang sudah lazim atau terkenal di kalangan masyarakat untuk menyatakan sifat yang berhubungan dengan tokoh tersebut. Contohnya, haruskah aku meminjam pedang malaikat untuk membuktikan cintaku?
Majas epitet adalah suatu gaya bahasa untuk menyatakan acuan atau ciri khusus seseorang atau sesuatu hal. Contohnya, jangan sampai terlibat dengan lintah darat. Majas erotesis adalah pernyataan yang digunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan penekanan yang wajar dan sama sekali tidak menghendaki adanya suatu jawaban. Contohnya, bagaimana kau akan hidup bila kau hidup bermalas-malasan? Majas paralepis adalah sejenis majas yang merupakan suatu formula yang dipergunakan sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu tersendiri. Contohnya, jika ingin dimengerti, mengertilah orang lain. Majas elipesis adalah majas yang menghilangkan sebagian kata-kata atau kalimatnya. Contohnya, Sudirman pergi ke pasar hari ini. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Majas penegasan bisa dibedakan sebagai berikut. Majas pleonasme, majas repetisi, majas paralelisme, majas tautologi, majas klimaks, majas antiklimaks, majas retorik. Majas pleonasme, majas yang menggunakan kata berlebihan untuk menegaskan suatu kata. Contohnya, turun ke bawah, mendongkak ke atas. Majas repetisi adalah majas pengulangan kata untuk penegasan. Contohnya, dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti. Majas paralelisme adalah majas gaya bahasa perulangan yang terdapat di puisi. Contohnya, cinta adalah pengertian cinta adalah kesetiaan. Majas tautologi adalah gaya bahasa dengan mengulang kata dalam sebuah kalimat untuk beberapa kali dengan tujuan sebagai penegasan maksud. Contohnya, bukan itu yang kumaksud, aku hanya ingin bertukar pikiran. Majas klimaks adalah majas gaya bahasa yang menyatakan lebih dari dua hal secara berurutan dengan tingkatan semakin lama semakin meningkat. Contohnya, semua orang dari remaja sampai tua ikut antri minyak. Majas antiklimaks adalah majas yang menyatakan hal berturut-turut dengan tingkatan yang semakin lama semakin menurun. Contohnya, kepala sekolah, guru, siswa hadir dalam acara syukuran. Majas retorik adalah majas yang berupa kalimat tanya tetapi sebetulnya tak perlu untuk dijawab, berfungsi untuk penegasan sekaligus sindiran. Contoh, apakah seperti itu kelakuan orang yang kamu banggakan? Terima kasih dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.